Nah, ada berbagai jenis alga ya, sesuai dengan pigmentasi atau warnanya. Nah, berdasarkan warna dari atau pigmen yang ada pada alga, alga dibedakan menjadi beberapa. Ada alga hijau atau cyanophyta, ada alga merah atau rhodophyta, ada alga keemasan, ada alga ada alga kuning gitu ya. Nah, nanti silahkan kamu cari atau googling ya. Ada berdasarkan pigmennya atau berdasarkan warnanya, alga atau ganggang itu ada berapa ya. Ada alga coklat gitu ya, ada. Nah, ada jenis-jenis alga lainnya. Nah, tapi diingat di awal Ibu sudah jelaskan bahwa ada satu alga yang tidak termasuk ke dalam kelompok alga, tapi dia masih tetap alga gitu maksudnya ya. Tapi dia bukan masuk ke dalam kingdom Protista. Nah, tapi dia masuk ke dalam kingdom Monera ya. Alga apa itu? Alga hijau biru atau cyanophyta ya. Nah, awas, itu harus diingat ya. Ada satu jenis alga yang tidak termasuk Protista ya. Nah, kelompok Protista ini atau biasa kita kenal dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan phytoplankton dan zooplankton ya. Nah, banyak, rata-rata sebagian besar makhluk hidup protozoa itu hidupnya ada yang berkoloni atau hidup bergerombol gitu ya. Ada yang hidupnya soliter atau sendiri gitu ya. Nah, baik, kita sekarang masuk ke kingdom yang ketiga, yaitu kingdom fungi atau kingdom jamur. Nah, begitupun dengan jamur. Nah, jamur itu tadinya masuk ke dalam kingdom plantae karena tidak memiliki alat gerak. Ya, karena tidak memiliki alat gerak, maka dia dimasukkan ke dalam kingdom plantae. Nah, namun kan kingdom plantae itu syaratnya harus mampu berfotosintesis. Maka kalau harus bisa berfotosintesis, dia harus punya syarat yang namanya punya kloroplas yang akan menghasilkan klorofil di dalam selnya. Nah, namun kelompok fungi ini tidak punya kloroplas ya, yang menghasilkan klorofil tadi. Nah, sehingga dia hidupnya itu di tempat lembab atau hygrokopis gitu ya, di tempat yang lembab antara kering dan basah gitu ya, itu dia tempat tinggalnya. Kemudian dia nggak bisa berfotosintesis ya. Terus dia makannya dari mana? Nah, makanya berdasarkan makanannya kan hewan itu dikelompokkan menjadi beberapa. Ada yang disebut dengan makhluk hidup yang autotrop dan heterotrop. Nah, kalau autotrop itu adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Melalui apa? Melalui proses fotosintesis. Nah, syaratnya harus punya klorofil. Nah, klorofil itu dihasilkannya di dalam sel yang namanya kloroplas ya. Nah, karena fungi ini bukan autotrof gitu ya, maka dia heterotrop, sama seperti kita gitu ya. Jadi tidak mampu membuat makanannya sendiri. Artinya dia membutuhkan makhluk hidup lain sebagai sumber makanannya. Nah, maka fungi ini cara mendapatkan makanannya disebut sebagai dekomposer ya, atau menguraikan makanan yang sudah mati gitulah ya, mati. Makanya hati-hati kalian yang punya fungi atau jamur di dalam kulitnya, di dalam tubuhnya, berarti dianggap sudah mati gitu ya. Bukan mati dalam arti kita tidak bernafas, tapi kulit atau bagian tubuh kita sudah mati, sehingga fungi atau jamur itu nempel ke bagian tubuh kita. Ditambah lagi mungkin cocok gitulah ya, tubuh kitanya lembab gitu kan ya, sehingga akhirnya spora yang terbang bisa berkembang biak di situ funginya ya. Makanya jaga selalu kebersihannya. Kalau kaitannya dengan kebersihan tadi ya, itu fungi. Nah, berdasarkan hifanya atau pembentuk benang-benang jamurnya itu atau funginya itu, fungi dibedakan menjadi berbagai jenis fungi. Silahkan kamu googling ya. Nanti kita bahas di pembahasan klasifikasi makhluk hidup per kingdomnya di bab
selanjutnya. Kemudian yang keempat yaitu kelompok tumbuhan atau yang kita kenal dengan plantae. Tadi udah disebut-sebut tuh ya dari awal bahwa plantae itu syarat untuk menjadi tumbuhan itu dia harus punya yang namanya klorofil atau di dalam kloroplasnya atau penghasil klorofilnya namanya kloroplas. Nah, makanya tumbuhan itu disebut sebagai organisme autotrof. Dia mampu membuat makanannya sendiri, menguraikan zat-zat hara yang ada di alam. Ini diubah menjadi sumber nutrisinya atau sumber makanannya. Sementara kita nggak bisa kan, kita nggak bisa menjadikan karbon, oksigen gitu kan ya, nitrogen menjadi makanan kita. Tapi semua sumber itu kita dapatkan atau kita bisa kita bisa peroleh dari yang namanya tumbuhan ya. Nah, tumbuhan itu tadi berarti cirinya harus berklorofil. Nah, berdasarkan cara hidupnya atau cara berkembang biaknya, tumbuhan itu dibedakan atas beberapa kelompok. Ada yang bertalus gitu ya, karena dia talus itu adalah kelompok tumbuhan yang tidak dapat dibedakan mana akar, batang, daunnya gitu kan ya. Kayak apa tuh? Atau biasa kita sebut dengan tumbuhan tingkat rendah. Nah, itu seperti apa? Seperti Bryophyta dan Pteridophyta. Apa sih Bryophyta? Bryophyta itu adalah kelompok lumut ya, kelompok lumut dan kelompok paku-pakuan. Nah, kelompok lumut dan paku-pakuan kan nggak bisa dibedain tuh ya, mana akar, mana batang, mana daunnya gitu ya. Nah, apa bedanya Bryophyta dan Pteridophyta atau tumbuhan paku? Nah, kalau kita ketemu sama tumbuhan yang disebut dengan tumbuhan paku, kita nanti bisa lihat ciri khasnya itu dia daunnya menggulung gitu ya. Pada saat kecil dia daunnya menggulung. Itu namanya Pteridophyta atau tumbuhan paku. Sementara untuk Bryophyta biasanya dia ada di tempat-tempat lembab kecil gitu kan ya. Kemudian tidak bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya. Nah, nanti kita akan bahas di bab selanjutnya ya, untuk lebih memahaminya. Kemudian tumbuhan tingkat tinggi itu dibedakan menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok tumbuhan bertalus namanya ya, yang sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Nah, berdasarkan pembedanya nanti kita lihat ada tumbuhan tingkat tinggi yang namanya monokotil dan dikotil. Mungkin kamu di di sekolah SD dulu sudah pernah dengar istilah dikotil dan monokotil. Oke, baik, itu untuk tumbuhan. Kemudian yang terakhir, kingdom yang terakhir adalah kingdom animalia. Nah, kingdom animalia ini adalah kelompok makhluk hidup yang bisa atau bergerak secara bebas. Nah, pergerakan secara bebas ini tentunya ditunjang oleh struktur selnya. Nah, kenapa tadi tumbuhan gak bisa bergerak secara bebas? Nah, karena struktur selnya berbeda antara tumbuhan dan hewan. Nah, nanti kalau kita pengen lihat struktur selnya, nanti kita akan lihat di bab selanjutnya mengenai organisasi kehidupan atau yang tepatnya di materi tentang sel ya. Nah, di sel tadi kenapa tumbuhan gak bisa bergerak bebas? Karena dia selnya itu dibentuk dari atau sebelum membran selnya ada yang namanya dinding sel. Nah, dinding sel ini yang membuat tubuh atau struktur tubuh dari tumbuhan menjadi relatif lebih keras ya, karena dibungkus dulu sebelum membrannya. Nah, beda lagi dengan kita hewan gitu ya. Struktur sel kita nggak ada dinding selnya, sehingga struktur sel yang seperti inilah gitulah yang membuat kita memiliki pergerakan yang bebas. Nah, makanya nanti berdasarkan geraknya makhluk hidup itu ada dua, ada gerak aktif dan gerak pasif. Nah, di tubuh manusia dan hewan juga ada dua jenis gerak, ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nanti kita pelajari sama-sama ya di bab selanjutnya. Baik, itu pembahasan Ibu tentang perbedaan dari 5 kingdom. Setelah Ibu baca, ternyata perlu ada penjelasan dari Ibu ulang, karena kamu hanya merangkum saja gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Ya, silahkan nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya ya. Baik anak-anakku sekalian, itu penjelasan dari Ibu mengenai perbedaan dari 5 kingdom.
ya. Silahkan nanti kamu bisa baca di buku paketnya untuk lebih jelasnya lagi. Dan untuk lebih jelasnya lagi per kingdomnya nanti akan kita pelajari di bab selanjutnya. Nah, tugas untuk hari ini anak-anakku sekalian, tugas untuk minggu ini setelah kemarin Senin dan Selasa. Nah, di pertemuan kedua ini Ibu akan kasih kamu untuk lebih memantapkan lagi pembahasan kita. Maka silahkan buka bukunya di halaman 91. Nah, ya, di halaman 91 ada mengenai uji kompetensi ya. Nah, kamu kerjakan, kemudian jawabannya kamu kirim di WA grup. Ya, paham? Baik anak-anakku sekalian. Oh iya, hari ini tanggal 30 September ya. 30 September itu ada momen di mana pemerintahan negara Republik Indonesia di tahun-tahun lalu ya, di tahun 64 gitu ya kalau nggak salah. Silahkan kamu buka lagi sejarahnya, itu mengalami masa kelam ya, yang disebut dengan atau adanya penculikan di 7 jenderal tertinggi di negara kita, atau yang lebih kita kenal dengan gerakan 30 SPKI. Nah, maka hari ini adalah hari duka cita bagi bangsa Indonesia kehilangan 7 jenderalnya. Tapi tetap semangat ya buat kalian semua. Sejarah tidak perlu diulang, makanya kita sebagai generasi muda harus tahu mana organisasi yang terlarang dan mana organisasi yang tidak terlarang, sehingga kita bisa mengikuti jejaknya ya. Bagi yang 30 SPKI kan kalian tahu ya, dengan simbol-simbolnya bukan gaya-gayaan gitu ya, untuk simbol arit dan palu itu menandakan gerakan G30 SPKI itu sangat kejam banget ya. Jadi hari ini adalah hari duka cita bagi bangsa Indonesia, namun kita sebagai generasi muda harus tetap semangat ya, tetap semangat, jangan sampai sejarah kelam bangsa Indonesia bisa terulang lagi. Ya, dengan hanya jeda waktu sedikit G30 SPKI sudah segitu kejamnya terhadap bangsa ini. Baik anak-anak sekalian, selamat belajar gitu ya. Tetap semangat belajarnya, karena penilaian ini setiap kalian melakukan tugas adalah penilaian untuk kalian sendiri. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.